Dulu, KFC adalah raja ayam goreng. Tapi sekarang, KFC justru sedang dimasak habis-habisan nih cuy. Kolonel Sanders meluncurkan kerajaan ayam goreng ini pada tahun 1930 di Corbin, Kentucky. Hari ini, KFC memiliki lebih dari 30.000 lokasi di 150 negara. Namun belakangan ini, sang kolonel gak sedang berjaya cuy. Kentucky Fried Chicken mulai tertinggal dari para pesaingnya, seperti Chick-fil-A dan Popeyes nih. Pelanggan menghilang, gerai tutup, dan waralaba ini nggak mampu mengikuti persaingan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi nih? Hari ini, di Cuma Fakta, kita akan melihat kemunduran KFC di luar negeri cuy. Kalau di Indo kayaknya masih biasa-biasa aja ya. Oke, lanjut. KFC membangun mereknya berdasarkan lapisan renyah keemasan yang dibuat dengan campuran rahasia 11 bumbu dan rempah-rempah. Dan bagian rahasia itu bukan sekadar gimmick cuy. KFC benar-benar menjaga rahasia resep ini dari pelanggan maupun pesaing. Mereka menyimpan salinan resep yang ditulis langsung oleh kolonel di sebuah brankas di kantor pusat Louisville. Bahkan mereka mengontrak perusahaan berbeda untuk tiap bahan, sehingga nggak ada yang tahu semua komposisinya. Namun, keadaan di tanah kelahiran sang kolonel tidak berjalan baik nih. Pada Agustus 2024, 25 restoran KFC di Midwest, Illinois, Indiana, dan Wisconsin menutup pintu tanpa peringatan cuy. Penduduk setempat juga bingung kenapa KFC mereka tutup, tanpa penjelasan yang jelas. Secara global, masa depan sang kolonel tampak lebih terancam nih. Di negara seperti Turki, asosiasi KFC yang kuat dengan Amerika Serikat membuatnya menjadi target boykot besar-besaran cuy. Akibatnya, 283 gerai KFC di negara itu tutup mendadak setelah dinyatakan bangkrut. Di AS, KFC jatuh ke posisi kelima di antara jaringan restoran cepat saji berbasis ayam, meskipun pasar ayam goreng tumbuh secara keseluruhan. KFC sudah lama kehilangan posisi puncak, disalip Chick-fil-A dan Popeyes nih. Pada 2025, Wingstop menyalip KFC dengan pertumbuhan mengejutkan 41% dalam setahun cuy, diikuti Raising Cane's dengan pertumbuhan 31%. Penjualan mereka mencapai 4,7 miliar dolar dan 5,2 miliar dolar, sedangkan KFC hanya 4,3 miliar dolar aja nih. Jadi, apa yang terjadi pada raksasa ayam goreng yang dulu sangat kuat ini? KFC benar-benar gagal mengikuti perubahan selera konsumen dan lanskap restoran cepat saji. Kalau masalah harga, seperti banyak restoran cepat saji lainnya, KFC merasakan dampak inflasi dan pelanggan merasa daya beli mereka menurun. Padahal, makanan cepat saji seharusnya menjadi pilihan makan termurah ya. Namun karena fokus utamanya pada ayam, KFC terkena dampak kenaikan harga lebih parah dibanding banyak pesaingnya nih. Wabah flu burung yang terus berulang telah menghancurkan peternakan unggas. Pada kuartal terakhir 2024, lebih dari 20 juta ayam petelur mati akibat flu burung. Rekor baru yang mengerikan cuy. Kematian ayam ini membuat harga ayam dan telur melonjak. Meski ayam bisa dibekukan dan disimpan lebih lama daripada telur, tapi tetap saja harga ayam naik lebih cepat daripada laju inflasi umum. Dari April ke Mei 2025, harga ayam naik 0,5%, sementara harga makanan umum naik 0,2%. Bahkan, harga ayam 2,5% lebih tinggi dibanding Mei 2024 dan diperkirakan naik lagi 2,3% hingga akhir 2025 cuy. Karena KFC sepenuhnya bergantung pada ayam, kenaikan harga yang lebih cepat dari rata-rata menjadi masalah besar nih. Tidak seperti jaringan cepat saji lain yang bisa menambah variasi menu, KFC tidak mudah untuk beralih. Harga menunya melonjak drastis. Paket 10 potong yang dulu $9,99 atau 161.000 di akhir 1990-an, kini menjadi $33,99 atau $547.000. Menurut banyak pelanggan, rasanya malah memburuk nih. Di forum online, keluhan soal harga ini meluas sangat cepat cuy. Seorang pengguna bernama Reddit membagikan foto satu drumstick KFC seharga $4,79. Seorang wanita di TikTok viral setelah mengaku membayar $59 untuk paket 16 potong ayam dengan 4 lauk dan 3 tender. KFC juga dituding melakukan shrinkflation, yaitu mengurangi porsi tapi menaikkan harga nih. Seorang TikToker, Katie Espinosa, viral setelah menunjukkan porsi lauk yang sangat kecil di paket keluarga KFC. Banyak pelanggan juga mengeluh ayamnya makin sedikit daging.
lebih banyak tulang, dan ada bagian yang tidak layak makan cuy. Masalah kualitas. Dulu KFC terkenal dengan porsi keluarga yang besar dan harga terjangkau ya. Sekarang, pesaing seperti Raising Cane's dan Dave's Hot Chicken menawarkan menu hemat yang lebih menarik cuy. Popeyes misalnya, menjual paket 3 potong ayam hanya $5. Sekali lagi aku tegaskan cuy, harga di atas adalah KFC luar negeri, ya bukan di Indo. Lanjut? Oke, namun kualitas rasa KFC turun drastis. Dalam survei American Customer Satisfaction Index 2023, Chick-fil-A dinobatkan sebagai restoran cepat saji favorit selama 9 tahun berturut-turut nih. Sedangkan KFC terus turun peringkat hingga kini berada di posisi kelima. Mantan karyawan mengatakan KFC mengurangi jam kerja staf, mempekerjakan karyawan yang kurang berpengalaman, dan menggunakan bahan serta suplai yang lebih murah, seperti gravy instan. Dapur yang kurang bersih dan kerja yang seadanya membuat kualitas semakin jatuh, meski keuntungan tetap naik. KFC kini menerima sekitar 5.500 keluhan resmi per bulan cuy. Jauh di atas Wendy's, Burger King, dan Chick-fil-A. Tingkat penyelesaian keluhannya pun terendah, hanya 75%. KFC kini tidak hanya bersaing dengan restoran ayam cepat saji lain, tapi juga dengan supermarket seperti Costco dan Kroger yang menjual ayam rotisserie seberat 3 pon hanya seharga $4,99. Jauh lebih murah daripada KFC. Upaya comeback pada 2025, KFC meluncurkan kampanye Kentucky Fried Comeback dengan promo seperti Free Bucket on Us dan kembalinya paket $7 fill-ups. Mereka juga mencoba menu baru seperti Kentucky Fried Pickles dan berkolaborasi dengan chef terkenal untuk promosi di media sosial tuh. Namun di balik layar, KFC mengganti hampir seluruh tim eksekutif dalam 2 tahun terakhir dan memindahkan kantor pusat dari Louisville, Kentucky, ke Plano, Texas demi alasan pajak. Banyak pengamat melihat ini sebagai tanda panik. Bukan strategi matang cuy. Parahnya, alih-alih fokus memperbaiki rasa ayam dan menurunkan harga, pimpinan KFC justru ingin mengandalkan AI dan kios pemesanan otomatis untuk meningkatkan penjualan. Banyak yang meragukan langkah ini bisa mengembalikan kejayaan KFC nih. Jadi, itulah kisah tentang bagaimana sang raja ayam goreng dunia kini harus berjuang keras untuk bertahan hidup. KFC yang dulu identik dengan porsi besar, harga ramah, dan rasa yang bikin ketagihan, kini menghadapi badai dari segala arah, mulai dari harga bahan baku yang melonjak, persaingan ketat dari pemain baru, hingga keluhan pelanggan yang kian membludak. Apakah KFC mampu bangkit dan kembali menjadi pilihan nomor 1, atau justru akan tenggelam perlahan menjadi nama besar yang hanya tinggal kenangan? Jawabannya akan sangat bergantung pada apakah mereka berani kembali ke akar. Rasa yang juara, harga yang masuk akal, dan porsi yang bikin pelanggan tersenyum. Kalau kamu punya kenangan atau pengalaman pribadi dengan KFC, baik yang manis maupun yang pahit, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena masih banyak cerita menarik di balik merek-merek besar dunia yang akan kita kupas tuntas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.